belajar kita itu tentang jualan, bukan mencari uang. Karena sekarang bisnis itu hampir jarang yang membutuhkan uang untuk memulainya. Tapi sebelum kita jualan, yang paling lebih penting lagi adalah bagaimana kita memilih bisnis kita ini layak untuk dikembangkan. Nah gitu. Sekali milih bisnis yang salah, ya sudah, dia akan selamanya akan ada di sana. Gitu kan. Berarti kan memang Boomcraft ini memang adalah tempat yang memang orang-orang itu bisa sambat di situ, punya tempat, punya curhat, gimana sharing-sharing, gimana bisa balik lagi, Pak. Terus untuk target UMKM-nya gimana, Pak? Nanti kan jenengan kan katanya punya maksudnya 1 bulan, 2 bulan sampai akhir tahun. Itu gimana, Pak? Misalnya nanti per 3 bulan atau per 6 bulan apa yang mereka dapatkan gitu misalnya, Pak? Jadi ini paket pendampingan ini langsung setahun. Oh, langsung Jadi setahun. misalkan ini yang daftar 2.000 orang ya, 2.000 orang ini akan mengikuti kelas selama setahun. Wow. Nah, gitu ya. Jadi pesertanya tetap dan nanti akan kita evaluasi ya. Misalkan tahun ini ketika masuk di pelatihan ini omsetnya berapa, nanti lulus setelah setahun tahun omsetnya berapa, kurang lebih seperti itu. Nah, harapannya lulus meningkat omsetnya dong gitu. Nanti kalau dia sudah berhasil masuk itu nanti ikut kelas berikutnya gitu, kurang lebih seperti itu. Luar biasa. Bapak kan Mas kan sudah sering ya, Masnya sering bertemu dengan UMKM yang berbagai macam bentuknya. Itu bagaimana kendala di lapangan, Pak? Jadi misalnya kan macam-macam, ada yang misalnya dia susah untuk mendapatkan modal atau susah untuk marketingnya atau susah bagaimana digitalisasinya, bagaimana, Pak? Masnya kendalanya? Jadi kalau setiap tahapan bisnis itu kan ada masalahnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau kita mulai bisnis itu seperti anak bayi ya, itu kan intinya untuk hidup ya, dia butuh hidup. Nah ini masalahnya hanya jualan saja sebenarnya, hanya jualan gitu. Kemudian anak-anak juga sama jualan, tapi lebih modifikasi dan sebagainya gitu. Jadi masalah utamanya UMKM ya dia tidak laku sebenarnya gitu, ya dia tidak laku. Jadi jualan nyoba nih misalkan ada misal Mas nih nyoba usaha apa gitu kan, coba jualan tidak laku, langsung mundur kan orang seperti itu. Nah, jadi pertama kali kita membangun usaha itu sebenarnya belajar kita itu tentang jualan, bukan mencari uang. Nah, gitu. Karena sekarang bisnis itu hampir jarang yang membutuhkan uang untuk memulainya. Nah, gitu. Jadi makanya kalau kita ingin berhasil, maka syarat pertama kita ketika kita memulai usaha adalah bisnis yang dipilih memang tidak membutuhkan modal untuk memulainya. Dan di dalam pelatihan ini nanti, dalam setahun ini nanti, yang paling banyak itu mengupas bagaimana kita jualan. Tapi sebelum kita jualan, yang paling lebih penting lagi adalah bagaimana kita memilih bisnis kita ini layak untuk dikembangkan. Nah, contoh gini, kita ini kalau nanam pohon kan ya, ini kalau enggak milih bibit yang bagus, waduh itu ditunggu sampai 100 tahun ini panggah ya kan gitu. Gitu. Maka pelajaran pertamanya di dalam UMKM ini adalah dia memilih bisnis dengan tepat dan bisa dikembangkan. Nah, gitu. Sekali milih bisnis yang salah, ya sudah, dia akan selamanya akan ada di sana. Nah, itu. Jadi yang pertama nanti materinya yang kurang lebih bagaimana cara memilih bisnis, gitu kan. Kemudian bagaimana membangun cita-cita bisnis ini. Nah, gitu. Jadi setelah bisnisnya ini sudah terpilih dengan baik, nanti kan ada cara-cara bagaimana ngecek ini layak enggak untuk dikembangkan bisnis ini. Itu ada materinya nanti. Kemudian ada juga bagaimana bisnis ini bisa bersaing dengan yang lain kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana bisnis ini bisa berkembang dan tumbuh pesat. Nah, kebanyakan UMKM itu kalaupun jalan dia tidak tumbuh, tidak berkembang. Contoh di kanan kiri ya, kalau dulu dari desa itu kan ada bude, bule, mbah bahkan yang dia jualan misalkan nasi pecel, sampai hari ini tetap jualannya nasi pecel gitu kan. Kelontong gitu ya, sampai turun-temurun ya, cucunya, anaknya, nenek, kemudian anaknya, cucunya, jualannya tetap. Karena dia tidak punya cita-cita yang lebih tinggi dari itu. Makanya di sini nanti kita ajari semuanya, bagaimana kita memilih bisnis, bagaimana bisnis ini bisa dikembangkan, bagaimana bisnis ini tertata dengan rapi sampai bisa besar. Nah, kemudian teori-teori tentang penjualan ya, baik offline ataupun online, kurang lebih seperti itu. Pak, ini ada nggak kolaborasi sama pemerintah yang misalnya ini akan bisa membantu Boomcraft bisa lebih besar lagi manfaatnya? Nanti di bulan Oktober ini kita ada pelatihan Jatim Bejo salah satunya. Jadi bagaimana UMKM ini bisa kolaborasi dengan pemerintah
provinsi. Yang pemerintah provinsi kan banyak itu pengadaan-pengadaan, ada butuh nasi, butuh ini. Nah ini bagaimana terserah. Itu yang pertama kalau dengan pemerintah. Kemudian kita nih punya anggota dewan Jawa Timur hampir semua kabupaten dan kota. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ini nanti harapannya di daerah ya, yang dampingi selain mentor bisnis, dia nanti akan didampingi oleh dewan-dewan PKS ada di sana. Nah, harapannya ada program-program dari pemerintah yang digunakan untuk teman-teman UMKM ya, baik model pelatihan ataupun yang lainnya ya. Nanti harapannya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa terserap Pak ya, maksudnya apa namanya? Kalau misalnya teman-teman punya bisnis-bisnis itu bisa berkembang karena memang ada alat-alat di sana Pak yang bisa membantu. Ya sebenarnya berkembang itu tidak harus dengan alat. Oh gitu. iya, betul. Tetapi dengan alat itu ada potensi untuk lebih berkembang. Paham ya? Jadi tidak harus, maksudnya gini, tanpa harus dengan pemerintah, dengan dewan pun kita bisa berkembang sendiri gitu. Akan lebih cepat kalau ada bantuan dari pemerintah. Contoh ada bantuan permodalan, bantuan misalnya pendampingan dan sebagainya. Nah, itu lebih cepat lagi. Oke Mas, ini boleh nggak sharing cerita suksesnya? Misalnya jenengan pernah mendampingi UMKM yang dulunya sulit mungkin sampai bisa sukses gitu. Jadi banyak ya. Jadi saya pernah ada sebuah kota yang di Jatim ini yang menjadi istilahnya percontohan ya. Percontohan menjadi apa namanya? Contoh yang mampu mengembangkan, memulai sampai menjadi pengusaha besar. Gitu ya. Saya dulu di 2015 bahkan sebelum menjadi Kabid di PJE ya, PJE beberapa kali ngisi itu di daerah Kediri sama Trenggalek. Nah, dua kota ini banyak ini tumbuh teman-teman pengusaha besar sekarang, bukan hanya UMKM ya, tapi besar. Nah, jadi yang dulu waktu itu saya datang gitu ya, masih lucu-lucu gitu kan, Mas, usaha yang bagus apa Mas? Gitu kan. Oh gitu, terus gitu kan, kita diskusi, ngobrol, nganan dan sebagainya. 3 tahun berikutnya saya ketemu lagi sudah beda gitu kan. Bahkan 5 tahun berikutnya sekarang sudah sejajar dengan saya secara bisnis gitu ya. Nah, itu banyak di daerah-daerah seperti itu. Nah, ciri khasnya yang tumbuh pengusaha banyak itu adalah daerah yang aktif untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Nah, gitu. Nah, harapannya nanti ini kan di Jawa Timur ya. Harapannya nanti teman-teman ketika di daerah itu terus bergerak di sana, belajar bareng. Ya, kayak kita ini kalau sekolah itu kan garap dewe sama garap bareng-bareng kan beda. Lah, bareng-bareng itu tadi bisa belajar bareng, lek susah ya nangis bareng. Lek nangis bareng itu kan enak ya, enggak sedih. Kancane sedih kabeh kan bahagia gitu temannya di situ. Nah, daerah yang rutin mengadakan itu maka banyak sekali lahir pengusaha-pengusaha ada di sana. Nah, yang mulai dari awal nol gitu ya bisa sampai 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar bahkan bisa lebih. Karena itu tadi terus belajar ya. Jadi kalau di dalam bisnis itu mohon maaf ya. Jadi kalau kita kuliah misalnya saya S1 Teknik Kimia ya. Teknik kimia itu ketika saya kuliah 5 tahun, ilmunya itu bisa dipakai panjang, ya, puluhan tahun, bahkan berapa tahun itu tetap ilmunya. Tapi bisnis itu tidak bisa, gitu ya. Bisnis itu belajar hari ini ya, bulan depan harus belajar lagi. Setiap bulan harus belajar. Kalau kita tidak belajar, lewat. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi teori jualan dan sebagainya itu belajarnya ini harian, ya, terus belajar, bulanan harus belajar. Misalkan misalkan kuliah, misalkan bisnis, kemudian dia tidak belajar ya selesai ya. Nah, karena kan kita bersaing ya terus dan sebagainya. Makanya pendampingan ini tadi ya sifatnya kan bukan hanya kalau dulu kami membuat katakanlah sehari seminar gitu kan. Setelah itu kan semangat, besok lupa kan gitu. Nah ini didampingi nih belajar. Nanti bulan depan ikut lagi lah, cek lagi, kelas lagi terus sebagainya. Terus yang penting belajar ya. Kayak kita ini latihan jalan itu kan ya. Coba bayangkan kalau anak kita latihan jalan tanpa ada yang memandu. Kira-kira susah enggak? Iya, susah. Susah sekali. Dan gitu. lama juga. Dan lama sekali. Jalan ada yang memandu, itu lebih cepat. Kurang lebih prinsipnya seperti itu. Kenapa banyak gagal tadi? Yang 80% tadi, kemungkinan besar tidak ada yang memandu. Tidak ada yang mendampingi, dan tidak ada yang diajak diskusi. Nah, gitu. Tapi dengan harapannya ada pendamping, ada diskusi. Teman-teman yang usahanya makanan, ada teman-teman yang sudah berhasil. Ya, yang usahanya jualan ikan, ada yang sudah berhasil, ya, sharing terus dan sebagainya. Dan saya sampaikan ke teman-teman, walaupun sudah berhasil, harus tetap sharing dan terus belajar. Karena apa? Ilmu kita sekarang ini cocok untuk sekarang, tapi tahun depan itu sudah beda lagi. Makanya terus belajar, ya. Termasuk saya kalau pas pelatihan teman-teman UMKM, kadang-kadang saya kan lihat dari belakang. Ternyata banyak ilmu yang saya dapat di situ. Walaupun saya melatih yang sangat kecil, ternyata itu sangat berguna di perusahaan saya juga, kurang lebih seperti itu. Ya intinya terus harus belajar.
Setelah program 1 tahun ini, Pak, apakah Ya. ada program lanjutan, Pak, nanti? Ya, jadi kalau dia nanti lolos ya, Ya. kita sebenarnya bukan lanjut, sekarang pun masih ada berjalan ya. Tadi yang teman-teman di atas UMKM tadi, itu kita siapkan jadi mentor. Nah, ini sudah berjalan 5 tahun dan rata itu berjalan terus setiap bulan itu ada juga pelatihan-pelatihan untuk teman-teman yang menyiapkan menjadi perusahaan yang menengah ya gitu. Jadi kalau kalau di level UMKM tadi kan materinya kaitan dengan bagaimana memilih bisnis yang benar ya supaya kita tidak nongkrongi bisnis yang bermasalah sampai tua ternyata bisnisnya memang tidak bisa dibesarkan gitu kan. Kemudian kita belajar tentang jualan ya baik offline, online dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian kalau kita sudah naik kelas itu belajarnya sudah beda lagi. Belajarnya tentang HR misalkan ya tentang SDM. Ini kalau sudah besar kan banyak karyawan itu bagaimana merekrut karyawan, nah gitu kan. Bagaimana membuat KPI misalnya gitu ya, membuat SOP ya, supaya karyawannya itu bisa tumbuh gitu kan. Bagaimana membuat laporan keuangan, laba rugi, neraca dan sebagainya, membangun sistem. Nah ini kelas-kelas tinggi itu nanti. Ya, nanti tapi ini yang fokus kan karena banyak sekali yang masih memulai, maka kita dulu kan ini yang UMKM. Nah nanti setelah itu mungkin akan ada yang khusus untuk anak muda tadi Mas, yang usia 15 sampai 25. Usianya berapa sekarang? Saya masih 21. Nanti bisa ikut itu ya, 21. Saya juga bisa ikut. Iya. Sedikit saya ketika kurang sedikit. Nah, nanti ikut situ 15 sampai 25. Itu materinya nanti tentang misalkan TikTok gitu ya. Nah, kalau biasanya kan seminar selesai, enggak ini pendampingan misalkan 4 bulan, 5 bulan menguasai TikTok. Nah, gitu. Sekarang ini orang jualan itu laris Mas lewat situ ya, lewat TikTok, lewat Shopee dan sebagainya. Nah, Berarti nanti memang next gitu ya. Iya. Berarti memang update, Pak ya. Maksudnya modul-modul ajarnya ini maksudnya bukan yang kayak UMKM yang zaman dulu yang jualannya harus gini-gini. Oh Sekarang ya, beda, Pak ya. beda. Ya. Iya. Beda. Materi kita pendampingan tahun kemarin dengan sekarang sudah berbeda. Sudah beda. Gitu. Karena memang itu tadi bisnis itu bukan setiap tahun ya, setiap bulan itu ilmunya beda. Terus belajar dan sebagainya gitu. Luar biasa. Mas, PKS kok aneh-aneh ini ya ngurusi UMKM ini kan harusnya kan partai aja Mas, nggak usah ngurusi UMKM ini. Anak muda sekarang ini kan identik dengan mager ya. Jadikan magernya itu untuk mendapatkan uang. Karena ternyata dengan magerannya itu luar biasa, ada potensi di dalamnya. Nah, yang ikut ya nanti kan ada modal hibah ya, dikasih modal. Akan dipilih 50 peserta presentasi di depan investor.